tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Marid yang berbahagia, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita sehat walafiat dan menganugerahkan bagi kita iman dan takwa hingga sore ini kita setia dan istiqomah beribadah berjamaah dan bertalabul ilmi dari Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah muliakan hidup kita, agar Allah mengangkat derajat hidup kita di sisinya, agar Allah memuliakan kita sebagai seorang muslim maupun sebagai umat muslim, baik secara pribadi maupun secara sosial. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada satupun alat yang bisa membuat manusia itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali ilmu. Ilmu hanya bisa diperoleh dengan cara belajar, mengaji, thalabul ilmi. Tidak bisa ilmu itu secara laduni kecuali orang yang telah berthalabul ilmi secara alami, ya. Nek ujuk-ujuk laduni terus ngaku wali itu kesasar. Saking rajinnya orang itu belajar ilmu secara alami, maka Allah beri dia ilmu secara tidak disengaja oleh dirinya, tetapi diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia tidak bisa mengatur kehendak Allah. Belajar laduni kok maksa. Ayo boleh ilmu laduni. Lah sekolahnya iki nyambi. Ilmu laduni itu adalah ilmu hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, sebuah kepahaman tentang agama. Bukan karena dia tidak belajar, justru karena dia saking seringnya belajar kemudian menyimpulkan banyak hal dari agama itu, lantas itulah yang menjadi ilmu laduni. Contoh ilmu laduni, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu punya kebiasaan berpuasa. Bapak Ibu hanya berkehendak, berniat supaya puasa Senin Kemis, supaya menjadi ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hari Senin itu adalah hari dilahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hari Kamis adalah hari diangkatnya setiap amal-amal setiap muslim setiap pekan. Jadi diangkatnya amal itu ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lantas karena panjenengan tekun berpuasa, istiqomah melaksanakan puasa, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah anugerahkan kepada panjenengan puasa itu membuat panjenengan pintar. Kok bisa ya aku sekarang gampang menghafal Al-Qur'an? Nah, itu ilmu laduni. Siapa yang ngapal Al-Qur'an? Kok tiba-tiba jadi senang menghafal Quran? Amalannya apa? Cuma puasa. Kalau dulu Bilal bin Rabah, hingga Kanjeng Nabi menyebutnya, aku dengar suara sandalnya Bilal bin Rabah.
di depan pintu surga. Bilal bin Rabah juga tidak tahu kalau dia punya sendal di surga. Bilal bin Rabah tidak berniat untuk meninggalkan sendalnya di surga. Dia hanya ingin keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Kanjeng Nabi bilang, aku dengar dan aku lihat sandalnya Bilal bin Rabah di pintu surga. Ini artinya apa Bapak Ibu? Orang-orang bertanya pada Bilal bin Rabah, amalanmu apa? Kok sampai Kanjeng Nabi bilang sandalmu anak surga? Kalau kita sandal kita di masjid aja jarang, ya wedi hilang, ya malas. Bilal bin Rabah sandalnya sampai ke pintu surga. Orang-orang semua bertanya. Bilal menjawab, tidak ada. Aku bukan ahli ibadah, aku juga tidak pintar. Tapi aku punya kebiasaan kalau setelah berwudu aku sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat wudu 2 rakaat. Dan Kanjeng Nabi pun tidak mengajari habis wudu sholatlah 2 rakaat, tidak ada. Kecuali setelah keluarnya hadis ini. Inilah ilmu laduni diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Bilal bin Rabah, dibisikkan ke dalam hatinya, bahkan tidak dilakukan oleh para sahabat yang lain seperti Abu Bakar dan Umar, tapi diajarkan oleh Allah kepada Bilal. Sama seperti Allah mengajarkan kepada Uwais Al-Qarni bagaimana dia harus berbakti kepada orang tua. Dia latihan berlari dari Suriah ke Mekah supaya bisa naik haji bersama ibunya. Dia latihan setiap hari. Dia terengah-engah, dan pada hari hanya dia berlari di musim haji. Dia benar-benar berlari mengantarkan ibunya ke Mekah, digendong ibunya. Lagi-lagi adalah saya senang gendong ibunya. Wegah pesing paling ngomong. Tapi Uwais Al-Qarni melakukan itu hingga Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dunia ini ada orang yang tidak terkenal di muka bumi, tetapi amat sangat terkenal di antara penduduk langit. Dialah Uwais Al-Qarni. Siapa yang ajari itu kepada Uwais? Dia bukan nabi, dia bukan wali, tapi kehebatan imannya dan kedahsyatan doanya, kata Nabi, kelak kalau aku sudah mati, engkau mau berdoa ya Umar, akan hadir Uwais Al-Qarni di dekat Hajar Aswad. Sapalah dia, panggillah dia, dan mintalah dia berdoa. Umar dulu suruh minta doanya Uwais Al-Qarni. Sehebat apa orang itu? Inilah ilmu ladun, karena dia tekun melakukan sesuatu. Nah, kita ini cuma pintar bakar menyana kok arep dadi wali. Ujuk-ujuk muni laduni, tidak ada itu. Laduni itu diberikan oleh Allah karena ketekunan seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu, suatu hari panjenengan semua akan diberi Allah ilmu laduni. Cuma kadang-kadang panjenengan wegah menceritakannya. Di antara kita ini barangkali ada di bulan Ramadan mimpi bertemu dengan Allah dan dibukakan baginya surga, diperlihatkan kepadanya pintu-pintu surga. Subhanallah. Tapi dia tidak mau cerita. Ini juga ilmu laduni karena ketekunan di dalam beribadah, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat Bapak Ibu juga akan mendapatkan
pelajaran-pelajaran dari Allah, entah di usia berapa ya, karena panjenengan taat pada Allah, istiqomah, tekun ke masjid, dan sukacita hati di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada perbedaan yang sangat jelas antara ilmu dan hikmah. Jadi kalau kita belajar ilmu, ya kayak fikih ini ilmu namanya. Orang fikih itu kadang-kadang dia bisa melakukan ilmunya, melaksanakan ilmunya, kadang-kadang tidak. Contoh, mubalik atau guru fikih mengajarkan tentang puasa Daud, ya. Belum tentu dia bisa melakukannya, karena dia adalah orang yang alim, dia tahu, tapi belum tentu bisa melaksanakan. Boro-boro Daud Senin Kamis aja bolong terus gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedangkan orang yang sanggup melaksanakan ilmunya tersebut, dia telah mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah sebutkan kepada Luqman Al-Hakim, yang cerita tentang beliau itu amat sangat panjang di dalam Al-Quran. Dia bukan nabi. Luqman Al-Hakim bukan nabi. Luqman Al-Hakim adalah seorang lelaki biasa seperti panjenengan, ya, yang diberi oleh Allah hikmah. Atainahul hikmah. Di samping ilmu, Allah berikan kepadanya kemampuan untuk melaksanakan ilmunya dan menikmati ilmunya tersebut. Inilah makom al-hikmah. Jadi kalau ulama itu bicara soal fikih, ya, tapi hikmah, kearifan dan kebijakan dari fikih ini, keberkahannya itu disebut hikmah. Dan orang yang ahli di bidang itu disebut al-hukama. Tetapi ya, al-hukama itu artinya tidak selalu disebut begitu, karena tidak ada orang mau disebut begitu ya. Al-hukama tidak ada. Tapi kalau ulama bisa ditandai dengan pengalaman akademis, sertifikasi dan sebagainya, bahkan ditandai dengan pengakuan dari masyarakat. Nah, ini bisa disebut ulama. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sambil makan enggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.